Halo teman-teman, selamat datang di Sinau di Mari Channel. Hari ini saya akan membahas materi kelima, operator layanan operasional. Kalau teman-teman mau tahu materi yang kelima itu tentang apa, teman-teman bisa baca di deskripsi YouTube di video ini ya. Kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Seorang operator layanan operasional di suatu instansi pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Ia ingin memahami tujuan dari pengaturan ini agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan mendukung operasional instansi. Apa tujuan dari mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan? A. Untuk mengurangi jumlah barang yang dimiliki instansi. B. Untuk menghindari interaksi dengan supplier. C. Untuk mempercepat proses penerimaan barang. D. Untuk menjual barang yang tidak dibutuhkan kepada pihak lain. E. Untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Kita lihat pertanyaannya, yaitu apa tujuan dari mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Untuk jawaban soal nomor 1 yang paling tepat adalah yang E. Untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Kita lihat opsi yang A, untuk mengurangi jumlah barang yang dimiliki instansi. Ini salah. Karena tujuan utama bukan untuk mengurangi jumlah barang, tetapi untuk memastikan bahwa barang yang digunakan secara efektif, efisien, dan efektif. Lalu yang B, untuk menghindari interaksi dengan supplier. Ini juga salah. Karena interaksi dengan supplier tetap diperlukan untuk klarifikasi dan resolusi masalah jika ada, bukan untuk dihindari ya. Lalu yang C, untuk mempercepat proses penerimaan barang. Ini juga salah, karena pengaturan penggunaan sesuai kebutuhan tidak secara langsung mempercepat proses penerimaan barang, tetapi memastikan bahwa barang yang diterima digunakan dengan baik. Lalu yang D, untuk menjual barang yang tidak dibutuhkan kepada pihak lain. Ini juga salah, karena menjual barang tanpa persetujuan dan prosedur yang tepat dapat melanggar peraturan instansi dan menyebabkan masalah hukum. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Berikut ini adalah pembahasan jawaban untuk opsi soal yang A ya. Ini jawaban yang benar adalah yang E, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Lalu ini mengapa pilihan yang lain salah? Yang A, untuk mengurangi jumlah barang yang dimiliki instansi, kenapa ini salah? Lalu B, untuk menghindari interaksi dengan supplier, kenapa ini salah? Yang C, untuk mempercepat proses penerimaan barang, kenapa ini salah? Dan yang D, untuk menjual barang yang tidak dibutuhkan kepada pihak lain. Dan ini kenapa ini salah? Ini pembahasan lebih lengkap untuk opsi soal yang pertama. Dan berikut ini adalah materi yang kita pelajarin di soal nomor 1 ya. Rangkuman materinya yaitu tentang tujuan mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Yang pertama itu efisiensi, yaitu mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, membantu dalam memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien. Ini termasuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa barang yang digunakan digunakan dengan optimal. Lalu efektivitas, dengan mengatur penggunaan sesuai kebutuhan, instansi dapat memastikan bahwa sarana dan prasarana digunakan untuk tujuan yang tepat dan mendukung operasional secara efektif. Yang ketiga, penghematan biaya. Di sini penggunaan yang efisien dan efektif dapat membantu dalam menghemat biaya operasional. Ini termasuk mengurangi biaya pembelian barang yang tidak diperlukan dan meminimalkan biaya perawatan. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan unit. Di sini mengatur penggunaan sesuai kebutuhan, memastikan bahwa unit terkait mendapatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik. Dan yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas. Di sini pengaturan penggunaan yang baik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Ini memastikan bahwa semua penggunaan barang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi untuk soal nomor 4 ini rangkuman materinya yang bisa kita pelajarin ya. Teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut lagi.
Di sini kita belajar tentang tujuan mengatur penggunaan sarana dan sarana sesuai kebutuhan, yaitu efisiensi, efektivitas, penghematan biaya, pemenuhan kebutuhan unit terkait, dan yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas. Lanjut ke soal yang kedua. Seorang operator layanan operasional di suatu instansi pemerintah sedang mempelajari pengaturan penggunaan sarana dan prasarana. Salah satu aspek penting yang dalam pengaturan ini adalah penentuan prioritas. Ia ingin memahami apa yang dimaksud dengan prioritas dalam konteks ini dan bagaimana ini dapat membantu dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Apa yang dimaksud dengan prioritas dalam pengaturan penggunaan sarana dan prasarana? A. Proses menghapus barang yang tidak diperlukan dari inventaris. B. Proses menentukan urutan penggunaan barang berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi. C. Proses menjual barang yang tidak dibutuhkan kepada pihak yang lain. D. Proses mengembalikan barang ke supplier. E. Proses menggunakan barang untuk keperluan pribadi. Jadi untuk soal yang kedua ini, yang jadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan prioritas dalam pengaturan penggunaan sarana dan prasarana. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu proses menentukan urutan penggunaan barang berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi. Kita lihat yang A, proses menghapus barang yang tidak diperlukan dari inventaris, yaitu di sini salah. Karena ini adalah proses penghapusan barang, bukan penentuan prioritas. Ini proses menghapus barang ya, bukan tentang prioritas ya. Lalu yang C, proses menjual barang yang tidak dibutuhkan kepada pihak lain. Di sini juga ini salah, karena menjual barang itu adalah salah satu opsi dalam pengelolaan barang, bukan definisi dari prioritas. Lalu yang D, proses mengembalikan barang ke supplier. Ini juga salah karena ini adalah proses pengembalian barang, bukan penentuan prioritas. Yang jadi pertanyaannya ya, ini yang E, proses menggunakan barang untuk keperluan pribadi. Ini juga salah karena menggunakan barang untuk keperluan pribadi ada tindakan tidak etis dan melanggar peraturan instansi. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Proses menentukan urutan penggunaan barang berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi. Lanjut, ini adalah pembahasan dari soal yang nomor 2 per opsinya ya. Ini jawaban yang benar adalah yang B, proses menentukan urutan penggunaan barang berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi, lalu mengapa pilihan yang lain salah. Yang A, proses menghapus barang yang tidak diperlukan dari inventaris, kenapa ini salah. Yang C, proses menjual barang yang tidak dibutuhkan kepada pihak lain, kenapa ini salah. Yang D, proses mengembalikan barang ke supplier, kenapa ini salah. Lalu yang E, proses menggunakan barang untuk keperluan pribadi. Nah, ini kenapa ini salah. Ini pembahasan lebih lengkap per opsi mengenai jawaban dan pemilihan jawaban ya. Berikut ini adalah materi yang kita pelajarin di soal nomor 2 mengenai definisi prioritas dalam pengaturan sarana dan prasarana. Prioritas itu ada prioritas dalam pengaturan penggunaan sarana dan prasarana adalah proses menentukan urutan penggunaan barang berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi. Ini membantu dalam memastikan bahwa barang yang dibutuhkan dan mendesak digunakan terlebih dahulu. Lalu tujuan dari prioritas adalah, tujuan utama dari penentuan prioritas adalah untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Ini termasuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa barang yang digunakan untuk tujuan yang paling penting. Lalu ini manfaat prioritas, yaitu dengan menentukan prioritas, instansi dapat memastikan bahwa kebutuhan unit terkait yang paling mendesak terpenuhi terlebih dahulu. Ini membantu meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan dampak negatif dari keterbatasan sumber daya. Jadi untuk soal nomor 2, teman-teman bisa mempelajari materi tentang ini ya, mengenai definisi prioritas dalam pengaturan penggunaan sarana dan prasarana. Di sini pengertian prioritas, tujuan prioritas, dan manfaat prioritas. Teman-teman bisa lebih mengembangkannya lagi. Dan ini rangkuman mengenai soal nomor 2. Lanjut ke soal yang ketiga.
Seorang operator layanan operasional di suatu instansi pemerintah sedang mempelajari pengaturan penggunaan sarana dan prasarana. Salah satu aspek penting dalam pengaturan ini adalah Standard Operating Produce atau SOP. Ia ingin memahami apa yang dimaksud dengan SOP dan bagaimana hal ini dapat membantu dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Apa yang dimaksud dengan SOP dalam pengaturan penggunaan sarana dan prasarana? A. Prosedur standar yang harus diikuti dalam penggunaan sarana dan prasarana. B. Proses penghapus barang yang tidak diperlukan dari inventaris. C. Proses menjual barang yang tidak dibutuhkan kepada pihak lain. D. Proses mengembalikan barang ke supplier. E. Proses menggunakan barang untuk keperluan pribadi. Jawaban yang paling tepat untuk soal yang ketiga adalah yang A. Di sini pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan SOP dalam pengaturan penggunaan sarana dan prasarana? SOP itu prosedur standar yang harus diikuti dalam penggunaan sarana dan prasarana. Kita lihat opsi yang B, proses menghapus barang yang tidak diperlukan dari inventaris. Ini salah karena ini adalah proses penghapusan, bukan definisi dari SOP. Jadi ini salah. Lalu yang C, proses menjual barang yang tidak dibutuhkan kepada pihak lain. Ini juga salah karena menjual barang adalah salah satu opsi dalam pengelolaan barang. Jadi bukan definisi dari SOP. Lalu yang D, proses mengembalikan barang ke supplier. Ini juga salah karena proses pengembalian barang bukan definisi dari SOP ya, mengembalikan barang. Lalu yang E, proses menggunakan barang untuk keperluan pribadi. Ini juga salah karena menggunakan barang untuk keperluan pribadi adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar peraturan instansi. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Prosedur standar yang harus diikuti dalam penggunaan sarana dan prasarana. Berikut ini adalah pembahasan yang lebih lengkap tentang jawaban opsi untuk soal nomor 3 ya. Jawaban yang benar adalah yang A, prosedur standar yang harus diikuti dalam penggunaan sarana dan prasarana. Ini alasan mengapa pilihan yang lain salah. Yang B, proses menghapus barang yang tidak diperlukan dari inventaris. Kenapa ini salah? Lalu yang C, proses menjual barang yang tidak dibutuhkan kepada pihak lain. Kenapa ini salah? Lalu yang D, proses mengembalikan barang ke supplier. Kenapa ini salah? Dan yang terakhir yang E, proses menggunakan barang untuk keperluan pribadi. Ini adalah pembahasan lebih lengkap opsi jawaban untuk soal nomor 3 ya, beserta pembahasan alasan kenapa ini salah atau berikut ini adalah materi yang kita pelajarin dari soal yang nomor 3, yaitu mengenai definisi SOP dalam pengaturan penggunaan sarana dan prasarana. SOP itu Standard Operating Procedure, atau SOP adalah prosedur standar yang harus diikuti dalam penggunaan sarana dan prasarana. Ini mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan, hingga distribusi barang. Di sini tujuan utama dari SOP adalah untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan secara konsisten, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini membantu dalam menghindari kesalahan dan memastikan bahwa semua pihak memahami prosedur yang berlaku. Lalu yang ketiga, manfaat dari SOP. Dengan adanya SOP, proses pengelolaan sarana dan prasarana menjadi lebih terstruktur dan terorganisir. Ini meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan barang. Jadi untuk soal yang ketiga ini, materi rangkuman yang bisa kita pelajarin adalah mengenai definisi SOP dalam pengaturan penggunaan sarana dan prasarana. Ini pengertian dari SOP, lalu tujuan SOP, dan manfaat dari SOP. Teman-teman bisa lebih mengembangkannya lagi. Ini adalah rangkuman dari materi yang kita pelajarin di soal yang ketiga. Selanjutnya soal yang keempat.
Seorang operator layanan operasional di suatu instansi pemerintah sedang mempelajari dampak dari penggunaan sarana dan prasarana yang tidak diatur dengan baik. Ia ingin memahami konsekuensi yang mungkin terjadi agar dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan memastikan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana berjalan efektif. Apa dampak jika penggunaan sarana dan prasarana tidak diatur dengan baik? A. Meningkatnya efisiensi operasional. B. Terjadinya pemborosan sumber daya dan ketidakefisienan. C. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas. D. Meningkatnya kepuasan unit terkait. E. Tidak ada dampak signifikan. Kita lihat pertanyaannya adalah apa dampak jika penggunaan sarana dan prasarana tidak diatur dengan baik. Di sini ada dampak, lalu tidak diatur dengan baik. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang B. Terjadinya pemborosan sumber daya dan ketidakefisienan. Kita lihat opsi yang A. Meningkatnya efisiensi operasional. Ini salah karena penggunaan sarana dan prasarana yang tidak diatur dengan baik justru akan menurunkan efisiensi. Jadi bukan meningkatkan ya, tapi menurunkan. Jadi ini salah. Lalu yang C, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas. Ini juga salah karena penggunaan yang tidak diatur dengan baik malah akan mengurangi, bukan meningkatkan, transparansi dan akuntabilitas. Lalu yang D, meningkatnya kepuasan unit terkait. Ini juga salah karena penggunaan yang tidak diatur dengan baik akan justru menurunkan, bukan meningkatkan ya, kepuasan unit terkait. Lalu yang E, tidak ada dampak signifikan. Ini juga salah karena penggunaan sarana dan prasarana yang tidak diatur dengan baik memiliki dampak signifikan terhadap operasional instansi, termasuk pemborosan sumber daya, ketidakefisienan, dan ketidakpuasan unit terkait. Jadi yang E salah. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling benar adalah yang B, terjadinya pemborosan sumber daya dan ketidakefisienan. Selanjutnya, ini adalah pembahasan lebih luas tentang jawaban dari soal yang keempat. Jawaban yang benar adalah yang B, terjadinya pemborosan sumber daya dan ketidakefisienan. Lalu ini alasan mengapa pilihan yang lain salah. Yang A, meningkatnya efisiensi operasional. Kenapa ini salah? Yang C, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas. Kenapa ini salah? Lalu yang D, meningkatnya kepuasan unit terkait. Ini kenapa ini salah? Dan yang terakhir yang E, tidak ada dampak signifikan. Ini alasan kenapa jawabannya salah. Ini pembahasan lebih lengkap ya untuk opsi jawaban soal nomor 4. Berikut ini adalah rangkuman materi yang kita pelajarin dari soal nomor 4, yaitu mengenai dampak penggunaan sarana dan prasarana yang tidak diatur dengan baik. Yang pertama itu pemborosan sumber daya. Jadi, jika penggunaan sarana dan prasarana tidak diatur dengan baik, dapat terjadi pemborosan sumber daya. Ini termasuk penggunaan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kehilangan barang, dan kerusakan yang tidak terdeteksi. Lalu yang kedua, ketidakefisienan operasional. Di sini ketidakefisienan dapat terjadi karena barang yang dibutuhkan tidak tersedia atau tidak digunakan dengan optimal. Ini dapat menyebabkan penundaan dalam operasional dan penurunan produktivitas. Lalu yang ketiga, ketidakpuasan unit terkait. Di sini unit terkait yang tidak mendapatkan sarana dan prasarana yang diperlukan dapat merasa tidak puas. Ini dapat mempengaruhi hubungan kerja dan koordinasi antar unit. Lalu yang keempat, masalah administrasi. Di sini penggunaan yang tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan masalah administrasi seperti kesalahan pencatatan, kehilangan barang, dan kesulitan dalam pelaporan. Lalu yang terakhir, resiko hukum dan keuangan. Di sini ketidakaturan dalam penggunaan sarana dan prasarana dapat menyebabkan resiko hukum dan keuangan seperti tuntutan dari supplier atau kerugian finansial akibat kehilangan barang. Kesimpulannya, jika penggunaan sarana dan prasarana tidak diatur dengan baik, dampak yang dapat terjadi termasuk pemborosan sumber daya, ketidakefisienan operasional, ketidakpuasan unit terkait, masalah administrasi,
dan resiko hukum serta keuangan. Oleh karena itu, penting bagi operator layanan operasional untuk memastikan bahwa penggunaan sarana dan prasarana diatur dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi untuk soal nomor 4, ini adalah rangkuman materi yang kita pelajari tentang dampak penggunaan sarana dan prasarana yang tidak diatur dengan baik, yaitu pemborosan sumber daya, ketidakefisienan operasional, ketidakpuasan unit terkait, masalah administrasi, dan terakhir resiko hukum dan keuangan. Berikut ini selanjutnya soal yang kelima ya, soal yang terakhir. Soal 5. Seorang operator layanan operasional di suatu instansi pemerintah sedang mempelajari peran teknologi dalam mengatur penggunaan sarana dan prasarana. Ia ingin memahami bagaimana teknologi dapat membantu dalam pengelolaan sarana dan prasarana agar lebih efektif dan efisien. Apa peran teknologi dalam mengatur penggunaan sarana dan prasarana? A. Untuk mengurangi jumlah yang dimiliki instansi. B. Untuk menghindari interaksi dengan supplier. C. Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan inventaris. D. Untuk mempercepat proses penerimaan barang tanpa pencatatan. Yang E. Untuk menjual barang yang tidak dibutuhkan kepada pihak lain. Kita lihat pertanyaannya. Apa peran teknologi dalam mengatur penggunaan sarana dan prasarana? Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan inventaris. Kita lihat opsi yang A, untuk mengurangi jumlah barang yang dimiliki instansi. Ini salah, karena teknologi tidak bertujuan untuk mengurangi jumlah barang, tetapi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan inventaris. Jadi yang jawaban yang A salah, lalu yang B, untuk menghindari interaksi dengan supplier, ini juga salah, karena interaksi dengan supplier tetap diperlukan untuk klarifikasi dan resolusi masalah jika ada, bukan untuk dihindari. Jadi bukan untuk dihindari ya. Yang D, untuk mempercepat proses penerimaan barang tanpa pencatatan, ini juga salah, karena teknologi justru memudahkan pencatatan dan pelacakan barang, bukan menghilangkan kebutuhan pencatatan. Jadi yang D ini salah. Yang E, untuk menjual barang yang tidak dibutuhkan kepada pihak lain, ini juga salah, karena menjual barang tanpa persetujuan dan prosedur yang tepat dapat melanggar peraturan instansi dan menyebabkan masalah hukum. Jadi untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang C, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan inventaris. Berikut ini adalah pembahasan lebih luas mengenai opsi jawaban soal nomor 5 ya. Jawaban yang benar adalah yang C, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan inventaris. Lalu ini mengapa pilihan yang lain salah? Yang A, untuk mengurangi jumlah barang yang dimiliki instansi, kenapa ini salah? Lalu yang B, untuk menghindari interaksi dengan supplier, kenapa ini salah? Lalu yang D, untuk mempercepat proses penerimaan barang tanpa pencatatan, nah ini kenapa ini salah? Lalu yang E, menjual barang yang tidak dibutuhkan kepada pihak lain, ini kenapa ini salah? Nah ini penjelasan secara lebih luasnya ya, mengenai opsi jawaban soal yang kelima. Berikut ini adalah rangkuman materi yang bisa kita pelajarin dari soal yang kelima, yaitu mengenai peran teknologi dalam mengatur penggunaan sarana dan prasarana. Di sini yang pertama itu efisiensi, yaitu teknologi seperti sistem manajemen inventaris berbasis komputer memungkinkan pencatatan, pelacakan, dan pengelolaan barang secara otomatis dan real time. Ini membantu dalam mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses manual dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang kedua, akurasi data. Dengan teknologi, data inventaris dapat dicatat dan diperbarui dengan lebih akurat. Ini membantu dalam menghindari kesalahan manusia dan memastikan bahwa informasi yang tersedia dapat diandalkan. Lalu yang ketiga, pelacakan yang mudah, yaitu sistem teknologi memungkinkan pelacakan barang dengan mudah melalui kode unik atau barcode. Ini membantu dalam menemukan barang dengan cepat dan mengurangi resiko kehilangan. Lalu yang keempat, transparansi dan akuntabilitas, di mana teknologi meningkatkan
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang, semua transaksi dan perubahan dalam inventaris dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Lalu yang kelima, audit dan pelaporan. Data yang tercatat dalam sistem teknologi memudahkan proses audit dan pelaporan. Auditor dapat dengan mudah memeriksa keberadaan dan kondisi barang berdasarkan data inventaris yang akurat. Dan yang terakhir, manajemen yang efektif. Di sini teknologi membantu dalam mengelola sarana dan prasarana dengan lebih efektif. Ini memastikan bahwa barang dapat dilacak, dikelola, dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi berdasarkan soal nomor 5, ini rangkumannya ya. Yang kita pelajarin untuk soal nomor 5 adalah tentang peran teknologi dalam mengatur penggunaan sarana dan prasarana, yaitu efisiensi, akurasi data, pelacakan yang mudah, transparansi dan akuntabilitas, audit dan pelaporan, yang terakhir manajemen yang efektif. Sekian dari saya untuk materi yang kelima ya, operator layanan operasional. Teman-teman bisa ngelihat materi yang kelima ini di deskripsi YouTube. Materinya tentang apa? Ada di deskripsi YouTube. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.